Yang kami hormati Pak Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Ledong beserta pengurus dan anggotanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di gubuk yang cukup sederhana ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Jadi para bapak dan ibu, untuk usaha budidaya lele agar nanti dalam hasil akhirnya itu berhasil dengan baik, panjenengan untuk memilih induk atau benih harus yang baik. Untuk benih ini, kalau panjenengan mau memelihara ikan untuk pendederan, carilah benih yang berkualitas. Untuk benih ini, saya mohon kepada bapak-bapak, khususnya ketua kelompok, pengurus dan anggota ledong ini, untuk mencari benih sebaiknya yang berkualitas dan tahu asal-usulnya. Ya, perkenalkan, nama saya Lihun Kalimendong. Saya di Ledong itu sebagai bendahara. Kalau ketua kelompok saya namanya Wahyudin. Saya mulai budidaya lele tahun 2002. Awal mulanya saya budidaya lele itu cuma 3 kolam. Itu pun sering gagal, sering mengalami kegagalan. Dan kegagalan itu saya jadikan motivasi dan saya lakukan terus-menerus hingga berhasil. Pada tahun 2004 mulailah teman-teman saya ada yang mulai minat untuk berbudidaya lele. Itu pun cuma 3 orang. Dari tahun 2004 sampai 2012 anggota kami semakin bertambah sampai 16 orang. Pada tahun 2012 kami dan teman-teman sepakat membuat pokdakan yang diberi nama Pokdakan Ledong, dan sampai sekarang anggotanya udah sekitar 90 orang yang terdiri dari anggota inti 20 orang itu yang di dalam ledong, yang 70 anggota plasma yang di luar ledong. Ya, untuk memotivasi anggota yang udah berhasil itu memberikan modal kepada anggota yang belum berhasil. Dengan catatan kalau gagal itu tidak mengembalikan, kalau berhasil itu mengembalikan. Makanya anggota-anggota yang baru itu kan tetap semangat karena tidak terpancing dengan permodalan. Permodalan itu udah ditanggung sama anggota-anggota yang sudah berhasil. Sistem kerjasama ledong dengan plasma itu plasma itu cuma menyediakan tempat, nanti pakan induk itu diberi dari ledong. Nanti kalau udah jadi benih juga diambil ke ledong lagi. Jadi pemasarannya cuma 1 pintu, yaitu dari ledong. Produksi per siklus ledong itu sekitar 2.500.000 ekor untuk ukuran 57 sampai 912 dengan harga rata-rata Rp200 per ekor. Jadi pendapatan
ledong itu sekitar 500 juta. Tapi pendapatan bersihnya itu sekitar 20% dari 500 juta, yaitu 100 juta dibagi 20 anggota. Jadi per anggota rata-rata mendapatkan 5 juta per siklus. Satu siklus itu sekitar 2 bulan. Dengan adanya usaha pembenihan lele di ledong itu sangat sekali membantu peningkatan perekonomian masyarakat daerah sekitar sini. Penjualannya itu hampir 50% itu wilayah Jawa Tengah, khusus wilayah Jawa Tengah. Yang 50% itu ke daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat. Kalau daerah Jawa Tengah meliputi Banjar, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Temanggung, Wonosobo, sampai Boyolali. Kalau daerah Jogja sekitar Kulon Progo dan Sleman. Kalau ke Jawa Barat itu daerah Indramayu sama Bogor. Kualitas benih ikan lele ledong itu sangat bagus karena induknya itu induk berkualitas. Induk itu sebagian besar dari Pokpan, ada yang dari dinas. Yang dari dinas itu lele Sangkuriang sama Mutiara. Kalau yang dari Pokpan itu lele Python. Selama berbudidaya lele, saya itu mendapat dukungan dari pemerintah berupa bantuan induk Sangkuriang, induk Mutiara, langsung bantuan PUM, dan yang terakhir ini bantuan UPR. Itu bentuknya itu bangunan untuk hatchery, untuk pembenihan. Kalau kendala utamanya itu kalau mulai masuk musim kemarau. Musim kemarau itu kan suhu udaranya tidak stabil. Kalau malam dingin, kalau siang panas, jadi lele itu gampang terserang penyakit. Seperti moncong putih, bintik merah, sirip merah, dan jamur coklat. Penanggulangannya biasanya pakai garam dapur sama Interfloc 25. Langsung kendala yang kedua itu kalau musim kemarau itu produksi telur itu berkurang. Biasanya penanggulangannya itu untuk induk itu membuatkan tempat khusus indoor supaya suhu udaranya stabil dan kualitas telur terjaga. Jadi secara garis besar pembangunan bidang perikanan di Kabupaten Banjarnegara ini kita tetap mengacu dari kebijakan KKP pusat ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kita sudah membentuk kawasan Minapolitan di Banjarnegara ini berdasarkan potensi-potensi wilayah yang ada di wilayah tersebut. Jadi kita sudah bentuk, jadi nanti pengembangannya bisa lebih fokus. Komoditas mana yang dikembangkan di wilayah tersebut, kita jadi dalam penyaluran bantuan atau kegiatan kita bisa lebih fokus lagi. Khusus yang untuk di ledong tersebut, ini memang suatu kelompok yang bagi bidang, bagi dinas itu luar biasa. Dia kelompok dengan rata-rata anggotanya muda, dengan usia masih muda, dan dia mempunyai basis jaringan kemitraan.
konsep kayak gini nih yang rencana kita duplikasi ke kelompok-kelompok lain. Jadi seperti permasalahan secara umum dalam sisi usaha kan biasanya ke permodalan atau pakan ya khususnya. Dengan adanya konsep seperti di Ledong tersebut, dengan masyarakat di sekitar sini atau bahkan bisa juga merambah ke luar wilayah Ledong sini. Jadi bisa terikut menikmati dampaknya. Masyarakat rata-rata kan dia kesulitan dengan pakan, dengan permodalan. Kelompok tersebut memberikan akses, cukup menyediakan lahannya, tenaganya, di sini menyiapkan bibit maupun pakannya. Jadi rencana konsep seperti di Ledong ini yang mau kita duplikasi ke kelompok-kelompok lain. Tiap kali kita membuat kegiatan, kita biasanya terus melakukan verifikasi apa sih kebutuhan dari kelompok tersebut. Kita punya rekan-rekan penyuluh yang mempunyai wilayah-wilayah binaan di masing-masing kecamatan tersebut. Diharapkan dari mereka tersebut tahu kebutuhan yang lebih spesifik dari kelompok tersebut. Misalnya di sini ya, mungkin walaupun secara spesifik lele itu bisa dikembangkan di semua wilayah kecamatan di Banjarnegara. Tapi khusus untuk Ledong ini kan yang kita fokuskan, yang kita sorot lebih khusus itu di sistem kerjanya, kemitraannya itu yang luar biasa menurut saya itu. Itu udah sesuai dengan konsep kekinian ya. Sekarang kan harus berbasis kemitraan, membuat jaringan, itu yang rencana kita kembangkan itu. Kalau untuk kebutuhan bantuan, kita tetap mengacu ke masukan dari teman-teman penyuluh sesuai kebutuhan itu. Potensi perikanan di wilayah Banjarnegara ini sebenarnya luar biasa. Kita memiliki pasar ikan terbesar se-Jawa Tengah. Itu sebenarnya potensi yang akan kita maksimalkan. Secara nilai tukar petani itu kalau dari bidang perikanan itu 109, kan batas minimal 100 ya. Di bidang perikanan tanaman pangan itu malah masih 98. Ibaratnya dia melihara di subsektor pertanian itu sebenarnya belum untung. Kalau di perikanan di Banjarnegara itu terakhir informasi 109. Itu kan udah berarti kan luar biasa usaha di bidang perikanan tersebut. Dari kita sendiri sebagai penyuluh hanya sebagai mediator, mencarikan pasar agar petani itu bisa lancar dalam pemasaran. Kemudian yang kedua, kita juga mencarikan istilahnya bantuan dari pemerintah. Ini kebetulan alhamdulillah di sini sudah beberapa yang diterima, ada Indo, ada UPR, dan pernah kita ajukan lomba juga. Untuk bimbingan ini adalah ada di bimbingan teknis. Contoh bahwa tadi ada aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek teknis. Nah, kebanyakan yang kita sampaikan di sini adalah aspek teknis. Aspek teknis ini adalah meliputi budidaya. Nah, di sini khususnya lele ya kita ajari untuk budidaya ikan lele dan pemijahannya. Dari pemijahan sampai pemberian pakan, sampai dengan grading, sampai dengan pasar. Nah, ini kita sampaikan di samping kita ada kunjungan setiap saat, juga waktu pertemuan. Biasanya 1 bulan sekali pas tanggal 20. Ini. Dulu kalau boleh saya cerita, ini daerah terisolir. Daerah yang tidak berproduktif untuk usaha ikan. Namun dari tahun 2012 itu anak-anak muda mendirikan kelompok. Namun sebelum itu sudah ada beberapa orang yang usaha budidaya tapi belum ada kelompok. Akhirnya kita sarankan untuk bikin kelompok. Nah, setelah di situ ada kelompok, kita bina setiap bulan.
pesan-pesan yang saya sampaikan pada pembudidaya yang pertama, berjalan kompak, berjalan dengan disiplin, saling keterbukaan antara pengurus dan anggota. Nah, kemudian jaga kualitas, baik kualitas induk, kualitas benih, dan yang selanjutnya adalah jaga istilah Jawa itu sumeh, pelayanan yang cukup prima ini. Jadi itu adalah pesan kami untuk adik-adik, jaga kekompakan, kegotong royongan, dan juga lingkungan setempat. Harapan kami sebagai kelompok ledong ke pemerintah, satu, mohon dukungan penyuluh setempat, penyuluh kabupaten, provinsi, hingga pusat agar selalu memperhatikan kelompok ledong. Yang kedua, harga pakan jangan terlalu mahal. Yang ketiga, kebutuhan induk agar selalu terjaga kualitasnya. Yang keempat, pemerintah agar memfasilitasi kebutuhan ledong yang belum ada supaya tercukupi.